Bismillahirrahmanirrahim. Subhan, baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi dan al-hadits as-salis wa isrin mashrun An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sadaqah min al-nasi alaihi sadaqah kemudian ada di Islam ta'dil baina selain sedekah wa ta'dil tidak berarti fatahtuhu alaiha aw tarkuhu lahu alaiha kama dama'ahu sedekah wal-kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khumratin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha an tariqi sadaqah rawahu Bukhari wa Muslim. Al-haditsu ta'simu wa ishrun Sabi. Al-hadits sabiqu wa isrun An-Nawasi bin Sun'an radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma fi nafsika wa qarita ayyantari alayhi nas rawahu Muslim. Wa bisata bin Ma'bad radhiyallahu anhu atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jita tas'alu anil birr qal istaqtil qalbaka al-birru ma'anna ilayhi nafsu wa tama'anna ilayhi qalbu al-ismu ma haka fi nafsi wa taraddada bis-sabri wa in aftaka an-nasu wa Aftauka. Hadisul hasan rawiyahu fi musnad al-imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bil isnad hasan. Hadisu tarim wa ismun An-Nabi Abi Najih. An-Nabi Naji bin Irwan bin Sa'id radhiyallahu anhu wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mawqiyatan wajibat min al-qulub wa zuribat min al-qulub wa qulna ya Rasulullah ka'annaha mawqiyatan muwaddi'in fa'awsina qala usibu bi taqwallah wa sa'inu wa ta'ati wa in ta'amara alaikum abdun fa innahu la ya'ishu fasabab tilatan katsira
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أعدوا عليها بالنوافل وإياكم محدثات الأمور وإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 29. Nah, siapa yang hafal 29? Hadis 29. Hadis 29. Hadis Muad bin Jabal. Ayo. Ada? Itu. Siapa? Supardi. Arafat. Taib, nanti disetor ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali daurah kita dari membahas tuntas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Hafidh An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk pada Al-Hadisul Hadi wa Thalathun, hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nasu. Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku kerjakan maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia akan cinta kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia atau di sisi manusia, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Kata Imam Nawawi, hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadits ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Tidak disebut siapa laki-laki di sini. Dia mubham. Yang jelas dia adalah sahabat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku lakukan itu Allah akan cinta kepadaku
dan manusia akan cinta kepadaku. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang itu butuh mengusahakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Seseorang itu butuh mengusahakan kecintaan Allah kepada dirinya. Sebab apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak, kalau hamba sudah dicintai oleh Allah, maka Allah yang akan memberikan penjagaan kepadanya, Allah yang akan menolongnya, Allah yang akan menguatkannya, dan Allah yang akan memberikan pembelaan kepada dirinya. Iya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat Jibril untuk mengumumkan bahwasanya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala umumkan kembali, atau malaikat Jibril mengumumkan kepada para malaikat yang lain, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka ia pun dicintai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah. Oleh karenanya kita perlu mengusahakan hal tersebut agar dicintai oleh Allah. Nah, demikian pula agar manusia cinta kepada kita, agar manusia cinta kepada kita. Dan ini dari perkara yang kedua. Iya, selain Allah cinta kepada dia, dia pun perlu mengusahakan cinta manusia kepada dirinya. Dalam artian manusia senang kepadanya, manusia tidak membencinya, manusia suka dengan dirinya. Iya. Tetapi jangan sampai dalam rangka untuk meraih kecintaan manusia, dia pun membuat Allah murka kepada dirinya. Nah, ini keliru. Seseorang dia perlu mengusahakan cinta kepada Allah terlebih dahulu, baru setelahnya dia usahakan cinta kepada manusia. Kalau sampai dia mengusahakan cinta kepada manusia tetapi dengan meraih murkanya Allah, maka hal tersebut tidak akan memberikan kebaikan apa-apa pada dirinya. Iya. Maka Rasulullah menyebutkan suatu amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah dan cinta manusia, yaitu apa? Sikap zuhud. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah kepada apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan cinta kepada dirimu. Iya. Maka di dalam hadis terdapat dorongan dan anjuran untuk bersikap zuhud. Bersikap apa? Zuhud. Zuhud itu artinya dia hanya mencukupkan dirinya dengan perkara-perkara yang halal, dan dia tidak mau bersentuhan dengan perkara-perkara yang haram, dari barang-barang yang haram, dari rezeki-rezeki yang haram. Itu artinya orang yang zuhud. Iya. Dan dia tidak tertipu dengan dunia, sebab dunia itu seseorang yang terlena di dalamnya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Disebutkan di dalam hadis, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat semuanya, wa mal'unun man fiha, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali dzikir kepada Allah, wa mawalah, dan orang yang dekat dengan dzikir kepada Allah, wa alim wa muta'allim, dan orang yang berilmu serta orang yang mempelajari ilmu agama, serta orang yang mempelajari ilmu agama. Dan betapa banyak manusia yang terfitnah dengan dunia itu.
Oleh karenanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi, innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu adalah manis kehijau-hijauan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian silih berganti di dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka daripada itu takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Fa inna ahlaka Bani Israel kanat fin nisa. Karena sesungguhnya yang menyebabkan binasanya Bani Israel itu disebabkan karena wanita. Disebabkan karena wanita. Nah, oleh karenanya di dalam Al-Quran terlalu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita terhadap negeri akhirat, berusaha dengan sungguh-sungguh terhadapnya, berlari sekencang-kencangnya untuk bisa menggapai negeri akhirat. Dan itu dibahasakan dalam banyak kalimat. Iya, seperti misalnya firman Allah, fas'au ila dzikrillah. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mengingat Allah. Dalam ayat lain dibahasakan fafirru ilallah. Berlarilah menuju Allah. Disuruh bersegera, disuruh bercepat-cepat, bahkan disuruh berlari. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi mereka yang bertakwa. Itu kalau disebut negeri akhirat. Disuruh bercepat, disuruh bersegera, disuruh berlari, disuruh bersungguh-sungguh untuk menggapainya. Berbeda dengan urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia apa kata Allah? Famshu fi matakibiha. Berjalanlah kalian. Artinya apa? Terhadap dunia itu santai saja. Iya. Terhadap dunia itu santai saja. Jangan sebagaimana keadaan banyak dari manusia pada hari ini. Kalau dalam urusan akhirat justru dia bersantai-santai, berlambat-lambat, dan tidak masalah paling belakangan. Tapi kalau dalam urusan dunia, maka dia akan cepat. Kalau perlu dia harus berlari, bersegera untuk hal tersebut. Nah, ini keadaan yang terbalik, yang diminta oleh Allah dari kita agar kita mengusahakan dunia, agar kita mengusahakan akhirat dengan sesungguh-sungguhnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari, kata Allah, upayakan dengan sungguh-sungguh apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat, tapi jangan sampai kamu lupa terhadap perkara duniamu. Jadi kalau urusan akhirat bersungguh-sungguh, berupaya dengan sekuat tenaga, tapi kalau dalam urusan dunia jangan kau lupa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang hidup di dunia ini hendaknya bersikap zuhud. Zuhud dengan makna dia mencukupkan dirinya terhadap perkara dunia yang halal saja, secukupnya, dan dia tidak berlebih-lebihan di dalamnya sehingga ia pun lalai dengannya sehingga melupakan negeri akhiratnya, wal iyadu billah. Ini makna hadis yang ke-31. Kemudian al haditsus tsani wassalasun, hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 cukup pendek. Kata beliau, an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, salah seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, la darar wala dirar, tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Iya, para ulama memberi beberapa penafsiran terkait dengan hadis ini. Di antara mereka ada yang berkata, tidak boleh memberi bahaya terhadap diri sendiri dan tidak boleh memberi mara bahaya terhadap orang lain. Tidak boleh memberi mara bahaya terhadap orang lain. Iya.
Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ad-darar, segala yang membahayakan dan segala yang memudaratkan itu harus dihilangkan dan tidak boleh ada. Dan dari hadis ini para ulama mengambil satu kaidah yang sangat besar di dalam Islam. Ada 5 kaidah fikih besar di dalam Islam. Iya. Seingat saya pernah dicatat ya kan? 5 kaidah. Yang pertama apa? Al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung dengan maksud dan niatnya. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang karena keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Segala kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Ini hadits ini. Segala yang namanya mudarat harus dihilangkan. Dan yang kelima, al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu terkadang bisa dijadikan sebagai hukum. Nah, itu 5 kaidah besar dalam fikih Islam. Salah satunya hadits yang kita bacakan pada malam ini, yaitu la darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Iya. Maka segala yang bisa membahayakan di dalam agama harus dihilangkan. Contohnya apa? Islam melarang jual beli patung. Tidak boleh jual beli patung. Kenapa? Karena bisa membahayakan agama. Patung itu nanti bisa disembah dan orang bisa berbuat kesyirikan. Tidak boleh menjual kitab-kitab yang di dalamnya ada kesyirikan. Diajarkan di situ jimat-jimat. Walaupun apa? Bertuliskan dengan tulisan-tulisan Arab. Dijual terkadang yang seperti itu. Haram di dalam Islam. Kenapa? Karena itu bisa memberikan mudarat. Mudarat di dalam agama seseorang. Tidak boleh melariskan perdukunan-perdukunan. Kenapa? Itu bisa memunculkan mudarat di dalam agama seseorang. Seseorang bisa meyakini bahwasanya sesuatu itu bisa dilakukan secara gaib oleh para dukun. Nah, itu memudaratkan. Maka tidak boleh untuk dilariskan hal-hal yang semacam itu. Iya. Duku perdukunan atau permainan-permainan sulap. Iya. Walaupun tidak ada unsur jin di dalamnya, tetapi sekedar dia bermain sulap, itu dilarang oleh agama. Kenapa? Karena ada unsur penipuan di dalamnya. Dan Nabi SAW bersabda, laisa minna man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada praktek-praktek sulap dan semisal itu dilarang oleh agama. Kenapa? Karena bisa memberikan mudarat. Demikian pula segala yang bisa membahayakan nyawa seseorang itu dilarang di dalam agama. Makanya tidak boleh ada tindakan-tindakan terorisme. Kenapa? Itu bisa membahayakan nyawa seseorang. Di dalam Islam, jangankan tindakan teroris, menakut-nakuti saudara saja itu diharamkan. Makanya tidak boleh kita memprank, istilahnya orang sekarang, ngeprank saudara kita. Tidak boleh itu. Haram hukumnya ngeprank itu. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim ngeprank saudaranya, menakut-nakuti saudaranya. Ngeprank itu kan begitu kan? Dia sembunyikan barang saudaranya, kemudian dimunculkan, prank saja katanya. Itu tidak boleh. Dalilnya apa? Nah, itu nanti antum catat, boleh itu. La yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim ngeprank saudara muslim yang lainnya. Iya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hal tersebut bisa membahayakan nyawa seseorang. Ya, disebutkan di masa sahabat ketika terjadi perang. Kemudian masing-masing sahabat kan membawa senjata. Ketika mereka beristirahat, ada sahabat menaruh senjatanya di sampingnya. Kemudian ada sebagian sahabat ketika itu mau ngeprank, mau dia sembunyikan senjatanya tadi, senjata saudaranya. Dia sedang tidur, maka disembunyikan untuk main-main saja, ngeprank saja. Ketika sahabat ini bangun, maka dia kalang kabut mencari senjatanya. Ya sebab bagaimana mau berjihad baru tidak ada senjata. Nah, kalang kabut dia, ketakutan dia. Sahabat yang menyembunyikan barangnya ini ketawa-ketawa. Nah, maka Nabi SAW memarahi sahabat tersebut. Tidak boleh kau ngeprank saudaramu seperti itu. La yahillu li muslimin
ayyurawi musliman. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti saudara muslim yang lainnya. Ini maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik, demikian pula Islam melarang segala yang bisa memudaratkan kita, yang bisa membahayakan nyawa kita. Makanya tidak boleh merokok. Kenapa? Rokok itu membunuhmu, iya kan? Siapa yang bilang? Ya, rokok sendiri yang mengatakan seperti itu. Bisa menyebabkan kanker katanya, ya kan? Entah itu kanker penyakit atau kantong kering gara-gara rokok. Nah, bisa menyebabkan penyakit jantung, bisa impoten orang gara-gara itu. Iya, wanita yang hamil bisa keguguran karenanya dan sangat berbahaya bagi bayi, ya kan? Itu membahayakan. Maka dalilnya haramnya rokok apa? La darar wala dirar. Tidak boleh bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian dalam jurang kebinasaan. Dan Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Rokok itu bisa membunuhmu. Kata Allah, jangan kau bunuh diri-dirimu, karena sesungguhnya Allah maha merahmatimu. Nah, demikian pula dilarang segala yang bisa memudaratkan nasab seseorang. Apa contohnya yang bisa memudaratkan nasab? Diharamkannya perbuatan zina. Kenapa? Dengan terjadinya zina akan memberikan mudarat bagi keturunan seseorang. Seseorang yang berzina kemudian hamil gara-gara zina, itu sang anak yang lahir tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Binnya itu bukan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya. Kenapa? Karena secara syariat itu bukan anak bapaknya, walaupun secara biologis itu anak bapaknya. Tapi secara agama, karena itu anak terlahir bukan dari jalur pernikahan, maka tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Dan kalau bapaknya meninggal, dia tidak bisa mendapatkan warisan. Anaknya meninggal, anaknya tidak bisa mewariskan hartanya kepada bapaknya. Itu konsekuensinya. Nah, bisa mudarat dan bisa apa? Rusak nasab seseorang gara-gara zina. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka segala yang memudaratkan harus dinafikan. La darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Kata Imam Nawawi, hadisun hasan. Hadits ini hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni serta selain keduanya secara musnad. Wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta secara mursal an Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya an abihi, dari bapaknya, anin Nabi SAW, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata Abu Sa'id, lalu dia menggugurkan Abu Sa'id, walahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dan, dan dia punya jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Ini hadis yang ke-32. Kemudian kita masuk hadis as-salis was-salasun, hadis ke-33. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, habrul ummah, turjumanul Quran, orang yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan ia dalam urusan agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadisun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Andaikan, kata Nabi, manusia itu diterima segala pengakuan-pengakuannya, tuduhan-tuduhannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya akan ada orang-orang yang menuduh dan mengaku-ngaku terhadap harta seseorang dan darah mereka. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i,
akan tetapi harus ada bukti, harus ada saksi, harus ada keterangan yang jelas bagi orang yang menuduh, wal yaminu ala man angkara, dan harus ada sumpah bagi orang yang mengingkari. Taib, ini hadis sangat bermanfaat bagi seorang hakim di dalam masalah peradilan Islam. Kalau ada dua orang yang berselisih, iya, satunya menuduh dan satunya dituduh, maka yang menuduh dia harus apa? Mendatangkan bukti. Itu syaratnya dia. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang dituduh harus bersumpah. Yang dituduh harus bersumpah bahwa dia mengingkari tuduhan tersebut. Iya. Jadi ada dua orang berselisih misalnya, si A dan si B. Si A menuduh si B dengan suatu tuduhan, maka dituntut dari si A mendatangkan bukti. Wahai A, mana buktimu? Kau menuduh si fulan. Dia tidak punya bukti ternyata. Kalau dia tidak punya bukti, maka si B disuruh bersumpah. Disuruh bersumpah bahwa dia mengingkari tuduhan tersebut. Kalau dia memang betul-betul mengingkari. Berbeda kalau si B ketika dia dituduh kemudian dia langsung mengakui. Maka diterima hal tersebut, kemudian si B ini dihukum. Atau misalnya si A menuduh si B dan si A punya bukti, maka walaupun si B bersumpah tetapi si A punya bukti yang kuat, maka si A yang dikuatkan, maka si B dihukum. Tetapi kalau buktinya tidak kuat, maka si B dimintai sumpah dan si B dibebaskan dari hukum tersebut. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya tidak setiap tuduhan, tidak setiap pengakuan itu diterima. Sebab kalau diterima, maka akan apa yang terjadi? Akan ada orang-orang yang dia menuduh dan mengaku-ngaku harta orang lain dan darahnya orang lain. Makanya harus apa? Harus ada pembuktian bagi orang yang menuduh dan harus ada sumpah bagi orang yang mengingkari suatu tuduhan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa tidak setiap omongan seseorang itu harus dipercaya. Sebab apa? Terkadang dia mengada-ngada. Terkadang orangnya mungkin adalah orang yang baik, tetapi dia mungkin salah dalam tuduhan. Bisa jadi. Maka harus ada bukti. Dan di sini seorang hakim dia harus menjadi hakim yang adil, tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah. Nah, dan di dalam hadis ini terdapat maksud dari maqasidus syariah. Iya, penjagaan terhadap harta dan darah manusia. Tidak boleh sembarang dituduh, kecuali si penuduh harus punya bukti akan hal tersebut. Sebab kalau tidak, maka dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan di dalam syariat, dan hal tersebut bisa membuat dia dihukum ya di dunia, dan kalau tidak di dunia maka dia akan mendapatkan hukuman di negeri akhirat. Nah, maka ini terkait dengan hadis yang berbicara tentang hukum peradilan, dua orang yang menuduh dan satunya dituduh. Nah, kemudian al hadisur rabi' was salasun, hadis yang ke-20, hadis yang ke-34. Baik, hadis yang ke-34, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id al-Khudri, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslimun. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran. Kalau dia melihat suatu kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia rubah dengan tangannya.
Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadits ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Iya, di antaranya hadits ini menjelaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Atau kita katakan iman itu bisa menguat dan iman itu bisa melemah. Perhatikan hadits ini. Ketika ada orang yang merubah kemungkaran hanya dengan hatinya, kata Nabi apa? Itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Menunjukkan bahwasanya iman itu bisa melemah. Iman itu bisa melemah. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan hadits ini memberikan faedah kepada kita agar hendaknya kita merubah kemungkaran, agar hendaknya kita apa? Merubah kemungkaran. Iya. Dan kita merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Mampu dengan tangan, maka rubah dengan tangan. Tidak mampu dengan tangan, maka rubah dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, maka rubah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu adalah apa? Selemah-lemahnya iman. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan merubah kemungkaran ini tanda kebaikan umat. Rasulullah pernah menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah, adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana ciri kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kita wajib hukumnya merubah kemungkaran. Kalau kita lihat ada kemungkaran atau kita tahu ada kemungkaran, maka kewajiban kita merubah kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Maka ini hadis, kata Imam Nawawi, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait hadis yang ke-34. Insyaallah taala kita lanjutkan ba'dal isya. Iya, kita lanjutkan ba'dal isya. Nah, hadis yang tadi itu kita catat juga ya, sebagai tambahan hadis yang ke-85. Ya, nanti siapkan aja papan tulis, nanti kita catatkan. Ya. Ada sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.